Apa kabar Bapak dan Ibu hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan, ketenangan, dan umur panjang yang penuh berkah. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar. Sekarang tinggal di kota mana? Apakah di Jakarta yang sibuk, Surabaya yang ramai, Bandung yang sejuk, atau mungkin di desa kecil yang penuh kenangan masa muda? Dengan menuliskan asal kota, kita bisa saling mengenal lebih dekat. Seperti duduk bersama di satu ruang keluarga besar yang hangat. Jangan lupa juga dukung channel kita Kesehatan Lansia TV, agar semakin banyak sahabat seusia kita yang mendapat manfaat dari obrolan ini. Hari ini kita akan membicarakan sebuah kenyataan yang sering dirasakan banyak lansia. Meski jarang diungkapkan dengan jujur, perasaan tidak dihargai ketika tinggal di rumah anak. Bapak dan Ibu tentu sering mendengar ungkapan seperti, "Kalau ikut anak nanti cuma jadi pembantu." Ada yang percaya itu mitos. Ada pula yang membenarkan karena mengalami sendiri. Pertanyaan besarnya, apakah benar tinggal bersama anak selalu membuat orang tua kehilangan martabat? Ataukah sebenarnya ada banyak faktor yang membuat hubungan itu terasa tidak seimbang? Sebagian lansia memang memilih tetap tinggal di rumah sendiri meskipun harus berjuang melawan sepi. Sementara sebagian lain ikut anak karena alasan kesehatan atau keamanan. Harapannya sederhana, ingin dekat dengan cucu, ingin ada yang mendampingi saat sakit, dan ingin menghabiskan sisa umur dengan rasa hangat. Namun kenyataan tidak selalu seindah harapan. Ada orang tua yang disambut penuh cinta, dirawat dengan sabar, bahkan dimuliakan seperti raja, tapi ada juga yang justru diperlakukan seolah hanya beban. Bahkan lebih parah, dianggap tenaga tambahan untuk pekerjaan rumah. Dari sinilah lahir rasa terhina, seakan kehadiran orang tua bukan lagi berkat melainkan masalah. Dalam serial video kali ini kita akan membahas secara jujur dan tenang. Apa penyebab lansia sering merasa tidak dihargai ketika tinggal bersama anak? Dan yang paling penting, bagaimana caranya agar hal ini tidak terjadi? Karena pada dasarnya, tinggal bersama anak bukanlah kesalahan. Yang menentukan adalah bagaimana hubungan itu dibangun. Apakah dengan cinta atau dengan keterpaksaan? Bapak dan Ibu, mari kita renungkan bersama, agar keputusan di masa senja tidak membuat kita kehilangan martabat, tapi justru membawa ketenangan dan kasih sayang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah mendengar kisah orang tua yang ikut tinggal bersama anaknya, tapi perlahan merasa seperti pembantu rumah tangga? Awalnya mereka senang, karena merasa ada tempat aman dan penuh kehangatan. Tapi lama-kelamaan, tugas-tugas kecil yang semula dianggap membantu berubah menjadi kewajiban harian yang melelahkan. Mengurus cucu sepanjang hari, memasak untuk sekeluarga, membersihkan rumah, mencuci pakaian, bahkan berbelanja ke pasar. Semua dibebankan kepada tubuh yang sudah renta. Pada awalnya mungkin dilakukan dengan ikhlas, tapi bila terus-menerus tanpa pertimbangan kondisi fisik, muncullah rasa terpaksa dan terhina. Saya pernah mendengar cerita Bu Maryam, seorang nenek 70 tahun di Bekasi. Ia pindah ke rumah anak bungsunya karena sudah tidak sanggup hidup sendiri. Awalnya ia bahagia karena bisa dekat dengan cucu. Namun dalam hitungan bulan ia mulai kelelahan. Setiap pagi ia harus menyiapkan sarapan, menjaga cucu yang masih balita, bahkan ikut mencuci piring hingga larut malam. Ia mengira itu bentuk kasih sayang. Tapi ketika anaknya mulai berkata, "Ibu kan sudah di sini, ya bantu-bantu dong," hatinya runtuh. Ia merasa bukan tamu yang dimuliakan, melainkan pekerja yang tidak digaji. Bayangkan di usia yang seharusnya beristirahat, ia justru sibuk mengerjakan tugas rumah tangga yang berat. Masalah ini muncul bukan semata karena anak berniat jahat, tapi sering karena pola pikir yang salah. Anak merasa orang tua sudah menumpang, maka wajar bila diminta membantu. Kalimat "kan sudah ikut aku harus nurut" sering terdengar. Padahal yang seharusnya terjadi justru sebaliknya. Orang tua tetap diperlakukan dengan hormat, dan bila mereka ingin membantu biarkan itu lahir dari keikhlasan, bukan tuntutan. Tubuh lansia punya keterbatasan. Tulang rapuh, nafas pendek, stamina menurun. Memberi beban kerja berlebihan sama saja dengan merampas hak mereka untuk menikmati masa tua dengan damai. Solusi praktisnya, Bapak dan Ibu sebaiknya menetapkan batasan sejak awal. Jika pindah ke rumah anak, bicarakan peran dengan jujur. Katakan bahwa ingin tetap membantu, tapi hanya sebatas yang mampu. Misalnya merawat tanaman, menemani cucu sebentar, atau menyiapkan camilan sederhana. Dengan begitu, anak tidak menganggap orang tua sebagai tenaga kerja gratis, melainkan sebagai bagian keluarga yang terhormat. Dan bagi anak-anak yang menonton video ini, ingatlah, orang tua bukan pembantu. Mereka adalah sumber doa, keberkahan dan teladan.
Hormati mereka, karena tanpa mereka kita tidak akan pernah ada di dunia ini. Bapak dan Ibu yang saya cintai, salah satu penyebab utama lansia merasa seperti tidak dihargai saat tinggal di rumah anak adalah soal ekonomi. Banyak orang tua yang ketika muda tidak sempat menabung, tidak memiliki rumah sendiri, atau kehilangan aset karena berbagai keadaan. Akibatnya, ketika usia senja tiba, pilihan yang tersisa hanyalah ikut tinggal bersama anak. Secara lahiriah tampak aman, ada atap dan ada keluarga. Namun di balik itu, sering muncul ketergantungan yang menimbulkan rasa terbelenggu. Karena ketika ekonomi sudah tidak mandiri, posisi orang tua menjadi lemah dalam mengambil keputusan. Seringkali muncul kalimat, "Kan sudah ikut aku berarti harus nurut." Kedengarannya sederhana, tapi di baliknya ada rasa sakit. Orang tua merasa kehilangan kebebasan, tidak bisa memilih makanan sendiri, tidak bebas menentukan aktivitas, bahkan kadang tidak diizinkan keluar rumah karena dianggap merepotkan. Dalam kondisi seperti ini, kehidupan seolah terpenjara. Segala sesuatu tergantung pada belas kasihan anak. Tidak sedikit lansia yang akhirnya merasa harga dirinya runtuh. Mereka tidak lagi dipandang sebagai sosok yang dulu kuat, tapi sekadar penumpang yang harus menyesuaikan. Saya teringat cerita Pak Samin, seorang pensiunan buruh tani dari Demak. Karena tidak punya rumah, ia tinggal bersama anaknya di kota. Awalnya ia merasa lega karena ada yang merawat, tapi setiap kali ingin membeli sesuatu untuk dirinya, bahkan hanya sandal baru, ia harus menunggu persetujuan anak. Ketika ia ingin memberi sumbangan kecil ke masjid, anaknya menolak dengan alasan uang habis untuk kebutuhan rumah. Padahal itu uang hasil tabungan kecilnya. Pak Samin merasa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Bukan karena anaknya jahat, tapi karena posisi ekonominya membuat ia tak punya ruang untuk memilih. Solusinya, Bapak dan Ibu, mari kita sadari pentingnya kemandirian finansial sejak dini. Jika masih punya kesempatan, meski kecil, usahakan tetap memiliki tabungan atau penghasilan sederhana. Bagi yang sudah lanjut usia, jangan ragu menyimpan sedikit uang di rekening pribadi yang hanya Bapak atau Ibu yang tahu. Dengan begitu, kita masih bisa menentukan hal-hal kecil tanpa harus bergantung penuh. Dan bagi anak-anak, ingatlah, menghormati orang tua juga berarti memberi mereka ruang untuk tetap memiliki kendali atas hidupnya, sekecil apapun. Karena uang bisa habis, tapi harga diri dan martabat adalah sesuatu yang harus dijaga sampai akhir hayat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seringkali masalah terbesar saat lansia tinggal di rumah anak bukan hanya soal fisik atau ekonomi, melainkan soal emosi dan komunikasi. Banyak orang tua merasa tidak dihargai bukan karena diperlakukan kasar secara langsung, tetapi karena adanya jarak emosional yang semakin melebar. Anak sibuk dengan pekerjaan, menantu fokus pada urusan rumah tangga, cucu sibuk dengan sekolah atau gawai. Akhirnya orang tua hanya duduk di sudut rumah, melihat semua orang berlalu lalang tanpa benar-benar diajak bicara. Hati pun mulai bertanya, apakah saya masih dianggap penting di sini? Saya teringat kisah Ibu Wati, seorang janda 72 tahun dari Surabaya. Beliau pindah ke rumah anak perempuannya setelah jatuh sakit ringan. Awalnya merasa lega karena ada yang menemani. Namun setelah beberapa bulan, ia mulai merasa asing di rumah sendiri. Anak dan menantu jarang mengajaknya bicara panjang. Saat makan bersama, percakapan hanya sekadar basa-basi. Cucu-cucu yang dulu dekat kini lebih sibuk dengan dunia maya. Saya ada di tengah keluarga tapi rasanya sendirian. Begitu ucap beliau suatu kali. Inilah yang disebut kesepian emosional. Kesepian yang paling berat karena dialami meski ada orang lain di sekitar. Padahal Bapak dan Ibu, komunikasi adalah kunci untuk menjaga rasa dihargai. Orang tua tidak butuh rumah mewah atau makanan mahal. Yang mereka butuhkan adalah perhatian sederhana. Ditanya kabarnya, diajak ngobrol tentang masa lalu, diminta doa sebelum anak mengambil keputusan. Hal-hal kecil itu memberi pesan besar. Engkau masih penting bagi kami. Sebaliknya, ketika anak lebih sering memerintah daripada mendengarkan, orang tua merasa direndahkan. Mereka ingin dihormati sebagai manusia, bukan sekadar penunggu rumah. Solusi praktisnya adalah membangun komunikasi yang sehat sejak awal. Bagi orang tua, jangan sungkan menyampaikan perasaan dengan lembut. Nak, Ibu senang kalau kamu punya waktu ngobrol sebentar dengan Ibu. Bagi anak, luangkan minimal 10-15 menit sehari untuk mendengarkan orang tua. Tidak harus lama, cukup menatap mata mereka, tersenyum, dan mendengar dengan sabar. Itulah bentuk penghargaan sejati. Karena pada akhirnya, yang membuat orang tua merasa berharga bukan jumlah uang yang diterima, tapi seberapa sering mereka merasa didengar dan dipeluk dengan kasih.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu penyebab munculnya perasaan tidak dihargai saat tinggal di rumah anak adalah benturan budaya dan pola asuh antar generasi. Dahulu, banyak orang tua yang menanamkan keyakinan bahwa anak wajib membalas budi, karena sejak kecil anak dibesarkan dengan pengorbanan penuh. Sekolah mereka dibiayai dari keringat orang tua, makan sehari-hari diusahakan dengan susah payah. Maka ketika memasuki usia senja, wajar bila orang tua berharap anak akan kembali menjaga, merawat, bahkan menanggung semua kebutuhannya. Namun di sisi lain, generasi anak sering tumbuh dengan pola pikir mandiri. Mereka ingin membangun rumah tangga sendiri, membuat keputusan sendiri, dan merasa tidak ingin terlalu diatur. Ketika ekspektasi ini berbenturan, hubungan jadi mudah renggang. Saya pernah mendengar kisah Bu Minah dari Solo. Beliau selalu berkata, "Aku dulu membesarkan anak-anakku dengan susah payah, maka sudah seharusnya mereka merawatku. Namun anak perempuannya justru merasa tidak nyaman. Bu, kami juga punya keluarga, ada biaya sekolah anak, ada cicilan rumah." Akhirnya saat Bu Minah tinggal bersama muncul ketegangan. Ia ingin ikut menentukan banyak hal, mulai dari pola makan sampai cara mendidik cucu, sementara anak merasa orang tua terlalu ikut campur. Dari sinilah muncul jarak emosional. Bukannya harmonis, hubungan justru sering dipenuhi kekecewaan. Bapak dan Ibu, sebetulnya perasaan tidak dihargai sering lahir bukan semata karena sikap anak, tetapi juga karena ekspektasi kita sendiri yang terlalu tinggi. Anak memang punya kewajiban berbakti, tapi itu seharusnya lahir dari cinta, bukan dari tuntutan. Orang tua merawat anak dahulu dengan ikhlas, bukan karena berharap balasan materi. Maka di usia senja, alangkah indah bila kita juga mampu menata hati, merawat hubungan dengan kasih, bukan dengan daftar tuntutan. Semakin kita menekan anak, semakin besar kemungkinan hubungan itu renggang. Solusinya adalah membangun komunikasi yang saling menghargai sejak awal. Orang tua perlu mengingatkan diri sendiri. Anak bukan mesin pencetak uang, bukan pula pelayan. Mereka punya beban hidup yang kadang lebih berat dari yang kita kira. Sebaliknya, anak harus memahami, orang tua bukan pengganggu. Mereka adalah sumber doa dan berkah yang tak ternilai. Bila dua kesadaran ini dipertemukan, benturan budaya bisa berubah menjadi keseimbangan baru. Orang tua tetap dihormati, anak tetap mandiri, dan rumah menjadi tempat yang penuh ketenangan, bukan arena tarik-menarik kepentingan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu kunci agar lansia tidak merasa rendah diri saat tinggal bersama anak adalah dengan tetap aktif dalam rutinitas harian. Banyak orang tua yang ketika pindah ke rumah anak, kehilangan kebiasaan lamanya. Tidak lagi menyapu halaman, tidak lagi berbelanja ke warung, bahkan tidak lagi berkumpul dengan tetangga. Semua aktivitas kecil yang dulu membuat hari terasa hidup mendadak hilang. Akibatnya orang tua merasa kosong dan tidak berguna. Padahal justru aktivitas ringan inilah yang bisa menjaga martabat dan memberi makna dalam kehidupan sehari-hari. Saya pernah mendampingi seorang pasien bernama Pak Yusuf, 74 tahun, yang pindah dari kampung ke rumah anaknya di kota. Awalnya ia sering duduk diam di kamar, merasa bosan dan pelan-pelan kesehatannya menurun. Tekanan darah naik, tidur tidak nyenyak, dan sering mengeluh sakit kepala. Setelah berdiskusi, saya sarankan beliau untuk kembali memiliki rutinitas sederhana. Ia mulai merawat tanaman di halaman kecil, menyiapkan teh pagi untuk keluarga, dan kadang menemani cucu belajar membaca Al-Quran. Hasilnya menakjubkan. Dalam beberapa minggu wajahnya lebih cerah, tidur lebih nyenyak. Bahkan ia kembali merasa dihormati karena punya peran nyata di rumah. Bapak dan Ibu, jangan remehkan kekuatan aktivitas kecil. Menyapu teras sebentar, membaca buku, menulis pengalaman hidup, atau sekadar berolahraga ringan seperti jalan kaki di sekitar rumah bisa membuat hati lebih tenang. Anak dan cucu pun akan melihat bahwa orang tua tetap punya semangat, bukan hanya menunggu belas kasihan. Dengan begitu, hubungan jadi lebih sehat. Orang tua tidak merasa seperti beban, dan anak lebih mudah menghormati karena melihat teladan nyata. Solusinya sederhana. Pilih aktivitas sesuai kemampuan. Jangan paksakan diri melakukan pekerjaan berat, tapi jangan juga hanya berdiam diri. Ingatlah bahwa tubuh dan jiwa butuh bergerak. Jika memungkinkan, minta anak menyediakan ruang khusus untuk aktivitas orang tua. Misalnya sudut rumah untuk membaca atau halaman kecil untuk menanam. Dengan begitu, meski tinggal bersama anak, orang tua tetap merasa memiliki dunia sendiri yang bermakna. Inilah cara menjaga martabat tanpa harus memaksa. Cara sederhana untuk tetap dihormati di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu penyebab orang tua sering merasa tak dihargai saat tinggal bersama anak adalah kesepian sosial.
Meski rumah ramai dengan suara cucu dan aktivitas keluarga, banyak lansia merasa terisolasi. Kenapa? Karena mereka kehilangan interaksi dengan teman sebaya. Hidup sehari-hari hanya berputar di dalam rumah. Rutinitas itu-itu saja, tanpa kesempatan untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang memahami kondisi mereka. Padahal secara psikologis manusia butuh perasaan terhubung agar tetap sehat dan berharga. Saya teringat kisah Pak Dharma, 75 tahun, yang pindah ke rumah anaknya di Jakarta setelah puluhan tahun tinggal di kampung. Di kampung setiap pagi ia terbiasa duduk di warung kopi, ngobrol dengan teman-temannya tentang sepak bola, politik, atau sekadar bercanda ringan. Setelah pindah ia kehilangan semua itu. Anaknya sibuk bekerja, menantunya fokus urusan rumah, cucunya sibuk sekolah. Ia hanya duduk di teras memandangi jalan, berharap ada yang menyapa. Dalam hitungan bulan, ia menjadi pendiam dan cepat sakit. Dokter bilang bukan hanya karena usia, tapi karena kesepian yang memengaruhi fisik. Inilah bukti bahwa lingkungan sosial adalah obat, sama pentingnya dengan obat medis. Bapak dan Ibu, solusi terbaik agar tidak merasa terisolasi adalah tetap terhubung dengan komunitas luar rumah. Bila tinggal di kota, ikutlah pengajian rutin, posyandu lansia, atau kelompok senam pagi di taman. Jika fisik terbatas, tetap bisa aktif lewat komunikasi sederhana. Bergabung dalam grup WhatsApp tetangga, menelpon teman lama, atau sekadar menerima tamu sebaya untuk ngobrol sebentar. Dengan begitu, orang tua tetap merasa dihargai karena punya kehidupan sosial sendiri, bukan hanya sebagai penghuni di rumah anak. Dan bagi anak-anak, jangan pernah menahan orang tua hanya di dalam rumah. Dorong mereka untuk ikut kegiatan sesuai minatnya. Jika perlu, antarkan ke tempat pengajian atau pertemuan lansia. Ingatlah, orang tua yang punya komunitas sosial yang sehat biasanya lebih bahagia, jarang sakit, dan lebih sedikit menuntut pada anak. Jadi, menjaga orang tua tetap aktif di lingkungannya bukan sekadar hiburan, tapi cara nyata untuk membuat mereka tetap dihormati. Karena orang tua yang bahagia adalah sumber doa dan energi positif untuk seluruh keluarga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu masalah yang sering muncul ketika orang tua tinggal di rumah anak adalah hilangnya ruang pribadi. Banyak lansia yang merasa semua hidupnya harus mengikuti aturan keluarga anak. Kapan makan, kapan tidur, bahkan kapan bisa menerima tamu. Padahal, di usia senja, orang tua butuh kebebasan kecil untuk merasa tetap memiliki kendali atas hidupnya. Tanpa ruang pribadi, mereka merasa bukan lagi manusia merdeka, tetapi sekadar penghuni rumah yang harus menyesuaikan. Saya pernah menemui kisah Pak Ahmad, 73 tahun, yang pindah ke rumah anak laki-lakinya di Bandung. Awalnya ia senang karena ada kamar khusus untuknya, tapi lama-kelamaan, ia merasa kehilangan dunia sendiri. Ketika ingin menonton acara kesukaannya, cucu justru memakai televisi. Saat ingin menerima tamu lama, menantu merasa terganggu. Bahkan ketika ia ingin sholat berjamaah di masjid, anaknya melarang karena khawatir ia kelelahan. Semua niat baik itu justru membuat Pak Ahmad merasa dikekang. Ia pernah berkata, "Saya pindah ke rumah anak tapi hati saya seperti tidak punya rumah." Inilah realita yang sering tidak disadari. Kebaikan yang berlebihan bisa berubah menjadi penjara. Bapak dan Ibu, penting bagi anak untuk mengerti bahwa orang tua tetap butuh ruang sendiri. Kamar pribadi yang bisa ditata sesuai selera. Jadwal harian yang tidak selalu diatur. Bahkan kebebasan kecil seperti membuat teh sendiri atau menata tanaman di teras bisa membuat orang tua merasa dihormati. Anak tidak harus memberikan kebebasan total, tapi cukup memberi ruang agar orang tua tetap punya kendali. Ingatlah, yang dirindukan orang tua bukan hanya tinggal bersama keluarga, tapi juga merasakan bahwa mereka masih memiliki kehidupan pribadi yang bermakna. Solusi praktisnya buat kesepakatan sejak awal. Anak bisa bertanya, apa yang ayah ibu ingin atur sendiri? Apa yang ingin tetap jadi kebiasaan pribadi? Dengan begitu, batasan jelas dan konflik bisa dicegah. Bagi orang tua, jangan ragu menyampaikan keinginan dengan lembut. Katakan, "Nak, ibu senang kalau masih bisa menata kamar sendiri." Atau, "Ayah ingin tetap bisa ke masjid." Hal sederhana ini akan menjaga hubungan tetap hangat. Karena pada akhirnya, yang membuat orang tua merasa dihargai adalah kesempatan untuk tetap menjadi dirinya sendiri, meski tinggal di rumah anak. Bapak dan Ibu yang saya cintai, pada akhirnya persoalan bagaimana orang tua diperlakukan di rumah anak bukan hanya soal ekonomi, komunikasi, atau budaya. Akar paling dalam dari rasa dihargai atau tidak adalah nilai agama dan kemanusiaan. Hampir semua agama di dunia menempatkan orang tua di posisi yang mulia,
Dalam ajaran Islam misalnya, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Dalam ajaran Kristen, Hindu maupun Buddha, berbakti kepada orang tua dianggap sebagai bentuk ibadah yang tinggi. Artinya, menghormati orang tua bukan sekadar kewajiban sosial, tapi juga tanggung jawab spiritual yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sayangnya, nilai ini seringkali terlupakan di tengah kesibukan dunia modern. Banyak anak yang terlalu sibuk mengejar karir dan materi, hingga lupa bahwa doa orang tua adalah sumber keberkahan yang tidak tergantikan. Ada pula yang merasa orang tua sudah tua, tidak produktif, sehingga dianggap hanya menambah beban. Padahal bapak dan ibu di balik tubuh renta itu ada hati yang penuh doa. Satu kalimat tulus dari orang tua mampu membuka pintu rezeki, keselamatan, bahkan kemudahan hidup anak. Maka memperlakukan orang tua seperti pembantu, bukan hanya melukai perasaan, tetapi juga merampas keberkahan yang seharusnya mengalir. Selain agama, nilai kemanusiaan juga harus menjadi pegangan. Semua manusia pada akhirnya akan menua. Setiap anak yang hari ini kuat, suatu hari akan merasakan menjadi lemah. Jika hari ini kita memperlakukan orang tua dengan kasar, besar kemungkinan anak-anak kita meniru perlakuan yang sama pada kita kelak. Hukum kehidupan sederhana, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Karena itu, menghargai orang tua bukan hanya tentang memberi balasan budi, melainkan tentang menanam teladan bagi generasi berikutnya. Solusinya, mari kita jadikan rumah bukan sekadar tempat tinggal bersama, tetapi juga tempat penghormatan. Anak harus mengingat bahwa orang tua adalah sumber doa. Orang tua pun perlu menjaga sikap dengan tidak selalu menuntut, tetapi tetap menebarkan kasih. Jika keduanya berpegang pada nilai agama dan kemanusiaan, maka hubungan yang awalnya penuh ketegangan bisa berubah menjadi ladang pahala dan teladan yang indah. Karena sejatinya, kehormatan orang tua adalah cermin dari kualitas kemanusiaan seluruh keluarga. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kita sudah membahas panjang tentang alasan mengapa banyak lansia merasa tak dihargai saat tinggal di rumah anak. Dari kehilangan kendali finansial, kebebasan yang terkekang, hubungan emosional yang renggang, hingga benturan budaya dan ekspektasi. Kita juga menyinggung soal aktivitas harian yang hilang, lingkungan sosial yang terputus, kurangnya ruang pribadi, serta rapuhnya komunikasi. Semua ini sering membuat orang tua merasa seakan hanya pelengkap, bukan lagi sosok utama dalam keluarga. Namun kita juga sudah melihat bahwa hal itu bukan takdir, melainkan kondisi yang bisa diperbaiki bila ada kesadaran dari kedua belah pihak. Ingatlah Bapak dan Ibu, bahwa martabat orang tua tidak pernah ditentukan oleh seberapa besar harta atau seberapa mewah rumah yang ditempati. Martabat itu lahir dari bagaimana kita menjaga harga diri, tetap aktif serta mampu berkomunikasi dengan baik. Anak-anak mungkin memiliki kehidupan sendiri, tetapi bukan berarti kita kehilangan makna. Justru di usia senja, kita punya kesempatan memberi teladan. Bagaimana hidup sederhana, bagaimana menjaga hati tetap lapang, dan bagaimana membalas dengan doa, bukan dengan tuntutan. Di sisi lain, anak-anak perlu diingatkan bahwa merawat orang tua bukan beban, melainkan ladang pahala dan sumber keberkahan. Bagi anak-anak, mari berhenti memandang kehadiran orang tua sebagai sekadar tambahan tanggung jawab. Orang tua adalah sumber doa yang tiada banding. Perlakukan mereka dengan cinta. Berikan ruang untuk tetap menjadi dirinya. Dan jangan pernah memperlakukan mereka seperti pembantu. Bila orang tua ingin membantu, terimalah dengan syukur, tapi jangan memaksa. Ingatlah, setiap senyum dan doa mereka bisa membuka jalan rezeki yang tak terlihat. Dan bagi orang tua, mari tetap bijak. Jangan selalu menuntut, jangan menekan, cukup hadirkan kasih yang tulus. Karena cinta sejati tidak pernah meminta balasan, tapi memberi dengan ikhlas. Akhirnya Bapak dan Ibu, masa tua adalah kesempatan emas untuk hidup dengan damai, sederhana, dan bermartabat. Jangan takut bila harus tinggal bersama anak, tapi persiapkan diri dengan kemandirian finansial, kesehatan yang terjaga, serta hati yang penuh syukur. Dan jangan lupa, sampaikan cinta melalui doa yang tulus setiap hari, karena doa orang tua adalah hadiah terbesar yang bisa diwariskan. Semoga kita semua mampu menjaga hubungan keluarga dengan cinta yang sehat, bukan dengan keterpaksaan. Bila isi ini menyentuh hati Bapak dan Ibu, silakan bagikan pengalaman atau pandangan di kolom komentar. Dari kota manapun Bapak dan Ibu menonton, mari kita saling mendoakan agar masa tua kita penuh berkah dan dihormati sampai akhir hayat.